Salam Poners sekalian, jumpa lagi di catatan Simeong. Kali ini kita berbagi pengalaman bagaimana cara menangani virus Panle atau distemper. Jadi virus Panle ini tidak ada obat khususnya ya, semuanya itu adalah perawatan untuk menaikkan imun dari anabul itu sendiri. Jadi penanganan itu termasuk pemberian cairan untuk memperbaiki dehidrasi, kemudian pemberian antibiotik untuk melawan infeksi bakteri sekunder ya. Biasanya yang diserang ini adalah pencernaan untuk pengendalian muntah dan diarenya. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang pencegahannya dulu, vaksinasi. Kalau saya pribadi, biasanya saya memulai vaksin itu pada usia 4-6 minggu ya. Jadi begitu anabul ini sudah mulai disapih, itu langsung saya vaksin dengan dosisnya setengah. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena saya berasumsi imun dari induknya ini sudah mulai menurun. Daripada saya beresiko kucing ini akan terpapar virus Panle, jadi saya mulai vaksin begitu dia sudah mulai disapih ya. Kemudian untuk tips sanitasinya, selalu lakukan disinfektan, maksudnya gunakan sterilisasi pada tangan, bisa pakai ya seperti yang biasa kita lakukan pas COVID kemarin ya. Jadi ketika kita megang kucing satu, usahakan setelah itu megang kucing yang lain, tangan ini dicuci. Kenapa? Karena kita bisa menjadi media penularan virus Panle ini. Kemudian yang utama itu adalah memisahkan. Selalu pisahkan kucing itu berdasarkan tingkat kesehatannya. Misalkan kita barusan ambil kucing dari jalanan, nah itu jangan langsung dicampur dengan kucing yang ada di rumah. Karantina dulu ya. Nah, idealnya itu memang anak kucing dan induk. Mungkin kita bisa bikin nursery room atau ruang menyusui seperti itu ya, yang memisahkan antara kucing dan induknya dengan kucing-kucing yang lain. Nah, kemudian setelah terkena virus, kita merasa kucingnya sudah sembuh 14 hari itu, tetap kita karantina ya. Jadi memang kita harus yakin dulu. Kemudian bagaimana jika ternyata kucingnya terkena panleukopenia? Nah, ini ada tips perawatan yang memang berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Yang pertama, saya berikan Neupogen atau Filgrastim ya. Jadi saya beli online. Kemudian kenapa saya berikan Filgrastim ini? Memang saya sengaja untuk menaikkan kadar sel darah putihnya ya. Ini biasanya dijual di pasar itu dengan merek Neukin ataupun Leukogen. Nah, dulu memang sangat mudah mendapatkan produk ini ya, tapi akhir-akhir ini karena di marketplace sudah dilakukan pembatasan penjualan produk ini, akhirnya sekarang kalau beli kadang-kadang kalau enggak agak kesusahan ya, harus sembunyi-sembunyi karena sellernya sendiri pun beberapa juga sudah mulai banyak yang diblok ya, toko-tokonya ini. Harganya berapa satu tube? Satu tube itu ya memang agak lumayan mahal. Jadi isinya 1 mili itu harganya berkisar 350.000 sampai dengan 1 juta. Tetapi 1 mili ini bisa kita campurkan dengan air kurang lebih 10 mili ya. Jadi satu anabul itu per kilogramnya dia hanya butuh 0,03. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, bagaimana tips penggunaan dari Filgrastim ini? Yang pertama, 1 mili vial itu dicampur dengan 10 mili water for injection. Saya sendiri bisa biasanya sih gampangnya ketemunya pakai Otsu ya. Air Otsu itu di apotek-apotek ada, mungkin sekitar 11.000 atau 8.000-an gitu. Nah, ketika mencampur, hindarkan dari benda-benda aluminium atau besi. Kemudian tempatkan di botol kaca ataupun misalkan kita punya tempat yang padat, bisa kedap udara. Nah, itu bisa ditaruh di situ nanti untuk penggunaan selanjutnya. Dosisnya itu sekali injeksi hanya 0,03 per milinya per kilogram. Jadi kalau misalkan kucingnya beratnya 5 kg pun itu mungkin hanya sekitar 1,44 mili saja, 0,144 mili mungkin. Jadi nggak terlalu banyak. Kemudian untuk pemberian injeksinya sendiri ini diberikan 2-3 hari berturut-turut ya, sambil kita lihat reaksinya seperti apa. Setelah 2-3 hari berturut-turut ini, kemudian dijeda 1 hari. Setelah itu dilanjutkan lagi seperti itu sampai dengan kondisi anabulnya membaik.
Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan anabulnya ini ternyata hasil tes darahnya itu dia terlalu tinggi sel darah putihnya, kan memang ada ya anabul yang cenderung sel darah putihnya tuh tinggi. Nah, ini tidak boleh ya diberikan filgrastim ini, karena tujuannya dia itu memang untuk menaikkan sel darah putih, tujuannya itu untuk menaikkan imunnya. Kemudian yang berikutnya kita bisa berikan ini ya, air atau untuk mencegah dia dehidrasi. Jadi ketika kucing itu terkena panle, yang paling gampang itu terlihat dia tidak mau makan dan tidak mau minum ya, pastinya. Kemudian misalkan dia mau minum pun dia hanya duduk menghadap mangkoknya. Jadi dia hanya, misalkan tuh seperti kita lihat, kita menyediakan tempat minum gitu ya, dia hanya melihat saja. Tidak ada keinginan untuk minum ataupun makan, dan cenderung lebih banyak muntah. Nah, pengalaman saya saat ini pun ada kucing saya, salah satunya usianya tuh sudah 1 tahun lebih ya, beratnya tuh 5 kg, sudah saya vaksin juga, tapi dia ternyata tetap terkena panle. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Kemudian bagaimana, apa yang harus saya lakukan kalau seperti ini, nanti kita bahas selanjutnya di tanya jawab ya. Nah, misalkan pounders kalian jauh nih dari klinik hewan, kemudian padahal butuh yang namanya infus untuk anabulnya dan ingin dirawat di rumah ya, karena kan kadang kucing itu ketika dia merasa dekat dengan pemiliknya dia lebih nyaman, jadi ada kayak semacam ada rasa ingin bertahan hidup gitu loh, seperti itu. Nah, itu bisa diberikan injeksi cairan lewat suputan. Jadi ambil air infus itu sekitar mungkin 5 mili atau 10 mili, kemudian disuntikan di belakang punggungnya, diangkat kulitnya sedikit, kemudian disuntikan ke situ. Nah, itu bisa membantu sekali kucing itu paling tidak untuk tidak dehidrasi. Itu namanya deposit ya, saya sering melakukan itu. Jadi seringkali kalau kucing saya rawat di rumah, karena qadarullah kan rumah saya nggak terlalu jauh dari klinik hewan, itu saya sehari bisa 1-2 kali tuh untuk deposit kucing yang kena virus ya. Jadi dia tetap saya rawat di rumah, saya bolak-balik karena kan memang tiap hari dia harus suntik ya. Jadi saya selain kasih suntik, minum obat juga, saya deposit juga. Kenapa? Karena memang dia masih aktif jalan-jalan, jadi di infus pun juga agak lumayan percuma gitu loh. Jadi saya hanya mengontrol untuk diare sama muntahnya itu. Nah, ada alternatif lain lagi jika infus itu tidak harus selalu dipasang di intravena. Jadi ketika pounders kalian ini punya selang infus ya, sekalian dengan jarumnya, itu bisa langsung ditusukkan di punggungnya sini. Itu bisa tetap masuk kok ya airnya itu ke badannya si anabulnya. Jadi pemberian cairan ini sangat penting ya, sangat krusial, karena rata-rata memang kucing itu meninggal karena dehidrasi. Kenapa? Karena diare itu dia juga mengeluarkan cairan, jadi cepat ngedropnya itu ada di situ gitu loh. Nah, jika anabul itu banyak muntah, dikontrol muntahnya dulu dengan menggunakan antibiotik. Biasanya memang kita harus pergi ke vet atau ke klinik untuk diberikan obat muntah. Kenapa? Kalau kita harus mengontrol muntahnya dulu dibandingkan mengontrol diare dan lain sebagainya. Sebenarnya sama-sama pentingnya ya, mengontrol diare maupun mengontrol muntah. Hanya saja ketika anabul itu muntah, otomatis obat-obatan itu tidak akan ada yang tercerna sama sekali. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak muntah, biasanya sih tipsnya untuk perawatan yang kucing muntah, saya dulu pakai obat namanya Fometa. Nah, Fometa ini bisa dibeli di apotik, satu botol mungkin sirupnya tuh sekitar 5.000 atau 10.000 begitu. Jadi si Fometa ini diberikan 15 menit sebelum dia makan. Ini untuk anti muntah ya. Atau misalkan dari dokter hewannya memberikan obatan anti muntah, nah itu bisa kita berikan gitu loh. Setelah dia tidak ada muntah, baru kita berikan obatnya atau makan dulu. Nah, biasanya sih kalau misalkan kucing itu ketika awal-awal panle, kecenderungannya dia pasti akan muntah, lebih banyak muntah, baru nanti disertai dengan diare.
atau kalau misalkan sekarang itu gampang ya dapat seperti Clavamox atau Betril, itu tuh di marketplace itu ada ya yang berupa tablet. Nah itu bisa kita berikan itu untuk anti muntahnya dia juga, seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya pemberian vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini termasuk penting ya. Nah dari mana kita bisa dapat vitamin B12 ini? Nah ada yang namanya Neurobion biru, itu di apotek juga ada. Nah ini kandungan B12-nya tuh lumayan bagus. Biasanya dosisnya untuk kucing di bawah kucing sekitar 1 kg atau di bawah 1 kg itu saya hanya berikan 1/4 saja dari vitamin B12 itu. Kemudian kontrol suhunya agar tidak demam. Jadi memang yang pertama kali kita lakukan ketika ke klinik itu adalah menurunkan demamnya dulu ya, karena kan pasti kalau dia sudah demam itu pasti dia juga lebih cepat dehidrasi begitu. Kemudian bagaimana dengan makanannya? Ketika saya merawat kucing yang sedang kena panle, jadi makanan itu saya racik sendiri ya. Saya bisa beli gastrointestinal itu yang basah, mungkin bisa pakai punyanya Hills Urgent Care atau Nature Bridge gastrointestinal ataupun Royal Canin gastrointestinal. Jadi jangan diberikan recovery dulu, karena recovery itu tidak bagus untuk kucing yang sedang diare. Jadi lebih bagus untuk kucing yang sudah dalam masa penyembuhan, karena namanya saja recovery ya, penyembuhan bukan masa sakitnya gitu loh. Nah, apa yang saya campurkan di situ ada makanannya si gastrointestinal basah tadi, kemudian saya berikan Pedialyte dextrose-nya tadi atau air gula itu, kemudian saya tambahkan telur kuning ya. Jadi telur kuning yang sudah saya masak itu atau telur rebus yang kuning itu saya campurkan, kemudian saya kasih sun beras merah dikit. Itu untuk menambah berat badan dan cepat mengenyangkan ya, lumayan sekali. Nah, bisa juga ditambahkan dengan Lactobi. Kalau misalkan kesulitan ya, Lactobi ini sangat bagus untuk membantu diare. Plus juga bisa beli di apotek namanya Guanistrep ataupun Kaolin Pectin. Nah, ini fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk membuat pup itu padat. Jadi ketika keluar itu tidak lagi berupa cairan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak mau makan, jangan terlalu dipaksa. Yang penting itu 2-3 jam sekali itu 1 mili ataupun 2 mili, terutama cairannya ya, agar dia tidak kehilangan cairan itu tadi. Nah, biasanya memang di hari keempat ataupun hari kelima itu baru mulai kelihatan perubahannya ya. Jadi memang kita harus sabar. Saya dulu pribadi tiap 2 jam 3 jam sekali itu pasti alarm nyala gitu loh untuk nyuapin dia meskipun 1 mili. Itu yang penting masuk. Jadi selain saya deposit cairan, tetap saya suapin juga. Jadinya memang harus selalu ini ya, terjaga cairannya dia gitu. Nah, ketika kita sedang merawat kucing yang terkena virus ini, jika kita punya kucing yang lain yang di rumah ini, jangan sampai terekspos kucing yang ada di luar ini. Jadi kita memang harus kondisi steril, bahkan pakaian kita pun itu bisa jadi tempat nempel virus si panle ini. Jadi keluar masuk ruangan perawatan itu sebisa mungkin memang kita harus steril ya, seperti itu. Nah, setelah anabul ini sembuh, biasanya tuh masa inkubasi memang 14 hari ya. Masa inkubasi itu 14 hari. Ketika sudah dinyatakan sembuh 14 hari ini, tetap sebisa mungkin dia dikarantina ataupun dimandikan dulu untuk menghilangkan virus-virus yang ada di badannya dia itu. Nah, kalau misalkan di luar negeri memang dia ada mandi UV ya. Tapi kalau di kita kan mungkin cukup dijemur aja tuh nggak apa-apa. Kemudian lingkungannya segera didisinfektan. Nah, untuk disinfektannya sendiri, saya pakai produk yang namanya TH4. Ini memang sudah dari tahun 2018-2019 sebelum pandemik itu saya sudah pakai TH4 ini ya, lumayan bagus sekali untuk disinfektan. Jadinya tapi ini karena obat keras ya, jadi di tangan itu bisa terasa sangat kasar. Jadi khusus saja untuk ruangan, kemudian barang-barang yang pernah disentuh oleh kucing. Nah, untungnya si virus panle ini dia bukan airborne, maksudnya dia tidak akan naik ke udara tapi hanya menempel. Untuk itu ruangan itu harus sering-sering disterilisasi ya jika memang ada kucing yang terkena virus panle, karena bisa saja loh kok saya nggak pernah punya kucing panle, kenapa ini kucing kena panle gitu loh. Karena
virus ini bisa menempel sampai dengan 1 tahun. Jadi bisa saja dulu pernah kita ada wabah, seperti pengalaman saya dulu ya, saya pikir nggak mungkin lah kucing-kucing ini terkena virus gitu, karena kan di rumah sudah nggak ada yang kena virus, sudah meninggal semua waktu itu. Tapi ternyata setelah saya dikasih tahu oleh salah satu dokter, saya dapat TH4 tuh dari beliau pertama kali tahu tuh. Jadi saya beli yang ukuran 10 milian gitu, baru setelah itu nanti saya beli yang 1 literan, itu di marketplace juga ada. Nah, beliau bilang kalau virus Panle ini meskipun kita semprot atau kita cuci atau kita pel, dia nggak akan hilang begitu saja. Jadi memang harus pakai disinfektan khusus, atau kalau enggak pakai bleaching. Nah, itu buat teman-teman ponder sekalian yang memang nggak punya atau jauh dari tempat yang jual TH4, itu bisa pakai Biclean ya. Jadi Biclean itu 1 botol dicampur dengan air. Nah, itu nanti untuk ini disinfektan. Jadi memang harus obat itu harus yang keras ya, nggak bisa pakai obat disinfektan biasa. Nah, demikian ya rekan-rekan sekalian, kita lanjut di bagian berikutnya nanti untuk pembahasan tentang tanya jawab. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam.